Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dimuliakan, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat asar secara berjamaah, kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan kembali oleh Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Dr. Haji Rufiat SAG MPDI. Demikian kepada Bapak Ibu atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Rufiat kami mohonkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma'asyiral jamaah as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, dan syukur yang sesungguh-sungguhnya bahwa tiada yang berhak mendapat pujian, tiada yang berhak mendapatkan sanjungan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pemberi nikmat, terutama nikmat iman kepada kita yang sejak lahir kita sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjaga agar iman itu tidak liar, tidak lari. Jamaah rahimakumullah, dari awal Ramadan salah satu yang diminta oleh Rasulullah ketika datang memasuki Ramadan di antara 4 itu adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Allah diminta oleh Rasulullah, Rasul yang sudah menjadi manusia pilihan, memberikan contoh kepada kita yang sudah sangat dekat dengan Allah sendiri. Rasul justru malah doanya makin giat, makin sering. Kita yang jauh dari Allah, sudahlah jauh dari Allah, doanya jarang. Atau bahkan mungkin doa-doa kita ini bacaannya salah dan nggak dipahami. Jangan-jangan sholat yang kita baca sejak Allahu Akbar sampai kita Assalamualaikum, kita nggak ngerti yang dibaca. Pertanyaannya, kalau nggak ngerti dan nggak paham yang dibaca, dapatkah kehusuan sholat? Oh, dijawab masing-masing aja. Kira-kira kalau kita nggak paham dengan yang dibaca, nggak ngerti tujuan yang dibaca, kira-kira kehusuan itu dapat apa tidak? Nanti kalau saya bilang tak bisa husu, nanti saya dimarahin pula nanti. Saya ngajak berbicara aja secara logika. Kalau yang kita baca itu tak ngerti apa artinya ini, apa artinya itu, lalu kita minta husu pula sama Allah sholat kita, kira-kira dapat
sehat badan untuk bisa mengevaluasi sholat kita, bacaan kita. Karena kalau udah paham, insya Allah ngerti tujuannya Allahu Akbar bagaimana, Allahu Akbar kabiro tujuannya apa, Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim kita sambil meresapi. Kita udah berkali-kali bertahun-tahun sholat itu yang dibaca. Kalau sampai nggak ngerti kan tentu kita jadi dipertanyakan oleh malaikat. Kalian ini apa yang dibaca kata malaikat? Maka Rasulullah SAW nyatakan kepada kita bahwa Rasulullah meminta kepada Allah. Salah satu permintaannya adalah minta ditetapkan datangnya Ramadan itu menjadi tambah keimanan. Pertanyaannya mengapa? Karena kalau Ramadan tidak diiringi dengan keimanan, kalau Ramadan hanya menggunakan akal, menggunakan perasaan, maka nilai-nilai Ramadan itu tidak akan terasa. Coba pakai akal. Kata Nabi bahwa mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Pakai akal masuk enggak? Diuji coba aja sekarang suami istri. Napas istri itu sama suami ditiupkan, secara akal, apalagi yang dari pagi sampai sore nggak minum, nggak masuk akal. Coba aja kita buktikan. Saya yakin di tembihan inilah, di terima sini nggak ada yang wanginya tuh kayak minyak wangi. Nanti uji coba nanti, Bang Fadli coba nanti sama istri nanti sebelum puasa, sebelum bukanya. Ya mama, kata Ustadz, katanya orang yang mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi kan ada kalimat indallahi, di sisi Allah. Kalau nggak pakai iman nggak percaya. Kedua, di Ramadan itu bahwa ada namanya malam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pakai akal nggak bisa diterima. Bang satu malam kok nilainya 1000 bulan. Dari mana pula? Itu hadiah dari Allah. Makanya pakai iman mempercayainya. Doa-doa mustajabatun, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah lebar-lebar, pintu ampunan dibuka. Ini kalau pakai logika nggak bisa diterima, harus pakai iman. Makanya Rasulullah doanya minta dikuatkan iman. Nah, jadi di Ramadan ini nampak memang yang masih punya iman puasa, karena dasarnya terpanggil. Tarawih semangat. Ya, semangatnya karena Allah. Imanan wahtisaban. Jangan karena ini 20 rakaat aku tak sanggup lagi pindah aja, jangan. Jangan masalah rakaatnya dipermasalahkan. Jadi mari kita sama-sama dalam Ramadan ini jadikan ajang untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Terutama yang tadi saya pagi sampaikan bahwa doa di bulan Ramadan sangat mustajabah. Maka oleh karena itu, satu, bagi orang yang malas berdoa, maka khawatir termasuk kelompok orang yang merasa tak butuh sama Allah. Berarti orang sombong namanya. Yang kedua, bahwa doa itu kalau belum dijabah, Allah udah kasih pahala kepada kita. Yang terakhir, bahwa doa itu harus realistis. Ya, sesuai dengan keadaan. Ibarat peluru, Pak Haji, peluru. Ya, peluru F-16, nembak nyamuk, kan nggak pantas. Artinya doa itu harus ya, contoh saya minta ya Allah jadikan saya sebagai Kapolres ya Allah, itu kan gak realistis. Mana bisa saya Kapolres? Kalau Pak polisi kita bisa ya Polres itu wajar doanya minta seperti itu. Kalau saya kan gak realistis, itu contohnya. Kalau Pak Kepala Dinas, ya Allah berikan kesempatan saya jadi bupati, bisa Pak Haji ya. Karena masuk akal. Nah sekarang orang yang bukan orang Tembilahan, tak dikenal, minta jadi bupati Tembilahan, susah. Jadi kita doa itu harus realistis. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita.
siapa kita, insya Allah pelan-pelan akan kenal Tuhan kita. Dan sholat yang dibaca hari-hari akan lebih dikenal kalau kenal siapa diri kita. Kita lama-lama akan butuh dengan sholat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Dan tadi malam saya tidak datang karena jadwalnya memang tak bisa. Tak maaf sekali lagi. Dan terima kasih, mudah-mudahan makin hari makin ramai masjidnya, makin banyak jamaahnya, dan makin syiar agama di masjid kita makin terasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.